Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi kali ini kita akan mencoba untuk praktek bagaimana dalam mengisi rapor digital madrasah kita. Jadi perlu diketahui untuk semester ganjil ini kita semua diwajibkan untuk menggunakan rapor digital madrasah yang mana perintah ini turun langsung dari Kementerian Agama Kabupaten Jember dan diwajibkan kepada seluruh madrasah aliyah yang berada di bawah naungannya. Baik Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu sudah mendapatkan kartu login yang diberikan saat kita BIMTEK pada tempo hari. Jadi di kartu tersebut sudah dijelaskan sedikit tentang alamat apa yang harus dibuka oleh Bapak Ibu. Baik, untuk memulai pengisian RDM lebih enak menggunakan laptop atau komputer. Sebetulnya menggunakan HP juga bisa, tetapi karena nanti ada menu pengisian nilai menggunakan Excel, jadi lebih direkomendasikan untuk menggunakan laptop atau PC. Kemudian dipastikan juga komputer dan atau laptop Bapak Ibu sudah tersambung di internet. Jadi untuk memastikannya seperti biasa kita bisa buka YouTube mungkin YouTube. Kemudian apakah dia bisa dimainkan atau tidak. Jadi kalau misalkan bisa berarti Gue Alex. Di kala situasi dia sambungan internetnya bagus. Kemudian selanjutnya setelah sambungan internet yang bagus, kemudian laptop sudah ready, kita buka browser Bapak Ibu. Browser itu tempat di mana kita membuka rapor digital madrasah. Biasanya kita menggunakan Google Chrome yang bentuknya bundar seperti ini, atau yang lain bisa. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan Google Chrome seperti itu. Baik, kita klik double Google Chrome atau start, kemudian kita ketikkan Google Chrome, akan muncul seperti itu. Kemudian kita klik satu kali. Setelah terbuka seperti ini, selanjutnya kita masukkan link untuk RDM. Jadi kita ketikkan RDM, RDM titik Mas Al Qodiri Jember titik SCH titik ID. Kemudian kita tekan enter. Jika tidak ada gangguan, maka akan langsung tampil tampilan seperti berikut Bapak Ibu, seperti ini. Jadi ini adalah tampilan awal aplikasi rapor digital madrasah yang dalam hal ini rapor digital madrasah kita itu berbasis online. Jadi bisa diakses dimanapun, yang penting ada sambungan internet. Baik, selanjutnya setelah web RDM ini terbuka, kita harus memasukkan user ID dan password, yang mana user ID dan password ini ada dalam kartu yang jenengan masing-masing sudah terima. Jadi user ID itu dimasukkan ke username, kemudian password adalah password yang tertera di dalam kartu. Dan pastikan juga tahun ajaran sudah benar, 2021-2022. Kemudian semester juga semester yang sedang berjalan saat ini. Baik, kita coba. Kita masukkan username. Jadi username saya akan coba akun saya pribadi. Oke, jadi dimasukkan sesuai dengan yang tertera dalam kartu. Kemudian kita masukkan password kita.
Jadi password default sesuai dengan yang ada di kartu, password aslinya. Kemudian kita bisa rubah sendiri nanti ketika sudah masuk ke dalam akun dari masing-masing akun RDM-nya. Kita masukkan passwordnya. Kemudian setelah pengisian lengkap semua, kita lanjut dengan klik login. Jika berhasil, maka akan masuk seperti yang terlihat di laptop ini. Mohon diperhatikan untuk username dan password itu dimohon untuk tidak salah melebihi daripada 3 kali. Karena kalau misalkan salah 3 kali, maka itu akan disuspend selama 1 jam. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan salah password selama 3 kali, maka tidak diizinkan untuk login dan menunggu sampai 60 menit ke depan seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi tampilan awal dari aplikasi rapor digital madrasah pada masing-masing akun seperti yang tertampil. Jadi ada tampilan foto, ini jenengan bisa rubah fotonya dengan klik misalkan edit foto nih. Silahkan dipilih edit foto. Kemudian di sini ada informasi nama, kemudian data pribadi, kemudian kelas. Jadi mapel apa yang Bapak Ibu ampu itu tertampil di daftar kelas ini. Kemudian kita juga bisa edit profil, edit profil yang mana edit profil ini bisa untuk merubah password. Jadi password yang ada di kartu Bapak Ibu adalah password asli. Jenengan bisa rubah sendiri jika memang dinilai password itu terlalu mudah atau password itu tidak kurang bagus. Jadi kita klik ini edit foto, ini edit profil. Kemudian ada profil di sini. Juga bisa edit tanggal lahir ya, kalau salah karena ini tanggal lahirnya adalah default. Kemudian password. Silahkan dimasukkan saja passwordnya berapa yang akan digunakan, password yang baru. Kemudian langsung save change seperti itu. Save change. Seperti itu. Itu untuk merubah. Baik, itu untuk tampilan awal dari RDM ini. Kemudian selanjutnya di sebelah kiri di menu itu ada beberapa yang tertulis. Jadi misal hanya mengajar tanpa menjadi wali kelas, maka yang akan tampil adalah hanya menu penilaian Anda, kemudian ada informasi mapel yang diampu. Ini diklik panah supaya bisa tampil ke atas ke bawah. Jika Bapak Ibu juga mendapatkan tugas tambahan sebagai wali kelas, maka otomatis akan tampil di sebelah bawahnya itu tentang tugas tambahan wali kelas. Seperti itu. Untuk tutorial wali kelas nanti akan diberikan video tersendiri. Baik, kemudian yang paling bawah adalah logout. Seperti itu. Jadi di sebelah kiri ada menu dashboard, tampilan awal, kemudian menu untuk mapel. Seperti itu. Selanjutnya, untuk memulai mengisi nilai, kita harus menuju ke mapel-mapel yang ada di sebelah. Jadi kalau misalkan jenengan mengampu atau mengajar lebih dari satu mapel, maka di sini nanti akan tampil beberapa mapel yang jenengan ajarkan. Jadi urutannya ada informasi mapel, kemudian kalau kita klik kelas berapa saja kita yang mengajar seperti itu. Baik, informasi awal. Jadi ini adalah ada tanda X dan tanda biru, hijau. Jadi kalau misalkan sudah hijau centang ini berarti nilainya sudah selesai. Kemudian kalau misalkan masih merah berarti nilainya masih kosong. Seperti itu. Baik, untuk kita coba yang masih belum terisi. Kita pilih kelas. Ini kelas yang masih ada tanda merah. Kemudian ini adalah tampilan dari kelas yang kita ajar. Informasi di depan
ada beberapa yang ditampilkan. Yang pertama, nah ini bukan nama kita. Jadi ini adalah nama wali kelas dari kelas yang kita pilih. Jadi 12 IPS 1 wali kelasnya adalah Ibu Lulu misalkan gitu. Kalau kita pilih yang IPS 2 itu nanti akan berubah sendiri. Hanya menginformasikan siapa wali kelasnya. Kemudian di sebelah kanannya ada informasi mata pelajaran, jumlah siswanya berapa, kemudian tahun ajarannya seperti itu. Kemudian di bawah ditampilkan siapa saja siswa-siswanya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, sebelum mengisikan nilai, Bapak Ibu menuju ke menu bobot. Jadi bobot ini perlu kita isi karena nanti akan mempengaruhi nilai total dari semua nilai yang kita input. Di sini ada perbandingan, jadi antara nilai harian dan nilai pas. Ini sebetulnya adalah kebijakan dari masing-masing guru, mau dibuat tugas harian 50% atau tugas pasnya 50% atau seperti apa. Yang penting adalah porsinya 100%. Misal, dalam hal ini kita akan input nilai hariannya adalah 70%, 70 gitu. Kemudian nanti untuk pasnya adalah 30%, seperti itu. Jadi nilai harian UH1, UH2, UH3, seperti itu. Jadi itu harus diisi sampai ini eh, genap 100%. Kemudian untuk jam per minggu diisi, misalnya 2 jam atau 3 jam kita isi. Kemudian kita simpan sampai ada tulisan berhasil. Seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya, ini proses untuk menentukan bobot sudah selesai, Bapak Ibu. Jadi setelah selesai disimpan, bobotnya akan tampil di sini, ini 70%, kemudian yang satunya 30% untuk pasnya. Kemudian di sebelah kanan, perlu diketahui untuk KKM. KKM, jadi KKM, kalau yang dulu kita menggunakan KKM itu, KKM agama adalah 78 dan KKM umum 75. Untuk SDN ini dijadikan satu. Jadi KKM-nya untuk keseluruhan mata pelajaran adalah 75. Kemudian maksud di bawah ini adalah, jadi nanti di nilai rapot itu secara otomatis akan tampil predikat. Jadi seperti di perkuliahan, kalau misalkan nilai akumulasinya adalah 84, berarti dia masuk nilai B. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini nanti otomatis di rapotnya itu muncul. Baik, ini untuk penentuan bobot. Kemudian kita lanjut ke pengisian nilai. Jadi untuk pengisian nilai perlu diingat lagi. Jadi nilai itu ada dua. Karena ini kan 13. Jadi nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Jadi untuk pertama kita buka nilai pengetahuan. Baik. Jadi nilai pengetahuan tampilannya seperti ini. Jadi ada nilai harian, nggih. Jadi nilai harian itu adalah nilai harian itu berisi 5, nggih Bapak Ibu, seperti yang sudah dijelaskan. Saya buka dulu slide-nya lagi. Jadi ketentuannya itu untuk ini Bapak Ibu. Jadi tata cara pengisian nilai untuk PH1 itu UH1 PTS, PH2 UH2 PTS, PH3 adalah nilai PTS, kemudian PH4 adalah nilai UH1 PAS, kemudian yang PH5 adalah UH2 PAS. Kemudian untuk nilai pasnya sendiri ada sendiri khusus. Jadi kita kembali lagi ke RTM. Jadi nilai harian itu yang perlu diisi adalah 5 nilai dari 15 nilai yang ada di dalam Excel. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, kita langsung praktek aja. Yang pasti ini perlu diingat bahwasanya nilai PH itu ada posnya tersendiri. Kita coba untuk input nilai harian. Kita klik harian yang warna biru, biru tua.
kita klik harian, kemudian kita upload atau kita tambah satu-satu bisa, cuma ini memakan waktu. Kita pakai upload saja, yang warna hijau, kita klik upload. Kemudian untuk mempermudah, kita harus download template-nya terlebih dahulu. Jadi kita tinggal download template yang ada di atas, ini Bapak Ibu. Kita klik saja template-nya, kemudian dia secara otomatis akan terdownload di komputer kita. Jadi setelah kita klik, cukup satu kali, kemudian di bawah ini nanti akan ada keterangan sudah terdownload. Jadi ini file yang perlu kita isi. Kemudian file ini tersimpan di mana di komputer kita? Jadi file ini tersimpan di folder download yang ada di komputer kita. Untuk cara membukanya, ini kalau kita menggunakan Windows 10 atau Windows 11, bisa dengan menekan di keyboard nih, Windows plus E. Maka dia akan terbuka langsung seperti itu. Oke, jadi Windows plus E. Atau dengan kita klik kanan tombol Start. Jadi tombol Start itu biasanya ada di pojok kiri bawah. Kita klik kanan, klik kanan. Kemudian kita pilih File Explorer. Maka akan terbuka sama seperti tadi menggunakan Windows E. Kemudian lokasi dari file yang kita download ada di folder download. Ini di atas sendiri. Kita klik download. Kemudian ada di atas sendiri. Nah, ini filenya. Jadi hasil dari download yang telah kita lakukan tadi itu ada di folder download. Baik, setelah kita membuka folder download, kemudian kita buka filenya. Kita buka filenya dengan klik 2 kali sampai terbuka. Kemudian jangan lupa untuk enable editing ya Ibu ya, karena kalau tidak kita enable itu tidak bisa diedit seperti itu. Kita enable editing. Oke. Lah, ini ada nilai pH. Seperti yang kita bicarakan tadi, nilai pH itu sebetulnya ada 15. Penilaian harian itu ada 15. Namun yang perlu kita isi adalah hanya pH sampai 5 saja. Jadi ini pH-nya pH 1, pH 2, pH 3, pH 4, pH 5. Jadi UH1, UH2, PTS, kemudian pH 4 itu adalah UH1 pas, pH 5 adalah UH2 pas. Seperti itu. Baik, kita kembali ke Excel. Kemudian yang perlu kita isi adalah pH 1, pH 2, pH 3, pH 4, pH 5. Baik, seperti itu. Kita coba mulai untuk mengisi. Untuk pH 1 terlebih dahulu. Jadi, ini nanti untuk mengisi pH 1 sampai pH 5 itu tidak perlu download file sebanyak 5 Bapak Ibu. Jadi kita tinggal mengisi di satu file ini untuk mengisi pH 1 sampai pH 5. Baik, kita coba kita mulai isi pH 1. Jangan lupa di nama ini diisi. Jadi di sini juga ada pilihan dengan klik tombol ini Bapak Ibu tombol ini. Jadi klik pilih pH 1. Karena kalau tidak diisi itu tidak akan terinput meskipun nilainya lengkap. Kemudian materinya adalah kita tulis saja UH1 UTS seperti itu. Kemudian untuk nilai kita isi seperti biasa 78 misalkan 80 78 lagi 90 dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk mengamankan kita save, save. Jadi kita save sebelum melangkah ke pH 1 atau tekan Ctrl S, itu langsung otomatis save. Kemudian setelah mengisi semua, diselesaikan semua, ini contoh kita isi beberapa data saja, kita langsung ke pH 2. Sama seperti pH 1, pH 2 juga harus diisi di atasnya. Jadi pH 2, kita isi pH 2, kemudian UH1, UTS, ini juga harus diisi. Kalau tidak diisi, dia tidak akan bisa terupload dengan sempurna. Baik untuk nilai kita isi lagi 80, 81, 83, 75, seperti itu Bapak Ibu. Begitupun dengan yang pH 3, jadi harus kita isi.
PH3, nilai UTS, ngeten nggih. Ini kita isi 78, 90, 92, 91, seperti itu. Kemudian kita save lagi. Kemudian selanjutnya ke PH4. PH4 tadi adalah UH1-nya pas. Jadi PH4 adalah UH1-nya pas, UH1 pas. Gitu, kita isi lagi 90. Misalkan ini 78, 95, 75. Kemudian kita Ctrl Shift lagi. Atau gambar disket ini Bapak Ibu. Nah ini mohon maaf. Jadi ini ada di sini. Kemudian menuju ke PH5. Kita lagi isi lagi PH5 dengan klik tombol ini, panah ini, titik. Kemudian isi UH2 pas. Kemudian kita isi 78, 90, misalkan 85, 75 seperti itu. Kemudian jangan lupa klik tombol disket. Nah, seperti ini. Atau kalau misalkan di tempat di laptop Bapak Ibu ada di atas, karena beda versi seperti itu, sebenarnya sama saja. Bisa pakai disket ini, bisa pakai tombol shift atau Ctrl S. Baik, setelah diisi semua PH1, PH2, PH3, PH4, PH5 sampai lengkap, baru kita close. Klik tombol X, close ya Bapak Ibu. Ini di pojok kanan atas, close. Kemudian kita kembali ke RDM yang tampilan seperti ini, upload nilai. Baik. Kemudian kita upload nilai tadi yang sudah kita isi. Jadi ini ya, jadi upload nilai. Kemudian ada tombol panah awan ini. Ini yang belum diklik. Ada batas tombol kuning di sebelahnya. Ini diklik sampai ada gambar tangan. Jadi kalau kita misalkan keluar, itu gambar tangannya tidak muncul. Harus ditaruh di dalam. Langsung kita klik satu kali. Kemudian kita arahkan ke file yang tadi kita edit atau hasil downloadan kita di folder download. Kemudian nih ada di atas sendiri Informatika, kita klik satu kali kemudian open. Maka dia otomatis upload sampai proses berjalan. Kemudian di sini ada keterangan yang sudah kita upload. Misalkan sukses berarti sukses, ada 5 nilai yang sukses terupload karena kita tadi ngisi PH1 sampai PH5. Kalau misalkan nanti ada yang gagal, akan ada tampilannya gagal. Tapi kalau misalkan pengisiannya sudah sesuai dan benar, itu nanti akan ada tulisan sukses. Bagaimana kalau misalkan re-upload? Itu tidak apa-apa. Jadi tidak bertumpuk. Kalau misalkan sudah ada data di dalamnya, kemudian Bapak Ibu ingin mengedit, itu tinggal di-upload saja, nanti akan tertulis ganda. Dia tidak akan muncul 2, tapi 1. Oke, setelah sukses kita klik close nih atau X nih, close. Lah, di nilai harian maka akan tampil nilai PH1, PH2, PH3, PH4 dan PH5. Jika terjadi kesalahan, kita juga bisa edit di masing-masing PH seperti ini. Misalkan ada salah satu siswa yang nilainya salah, itu kita bisa edit dengan klik pena ini ya, yang warna hijau. Kita klik, kita cari siapa yang mau diedit. Contoh, ini siswa nomor 4 ini salah nilainya, kita ganti, kemudian isi 85, kita scroll ke bawah, kemudian kita klik save change. Klik, maka nilainya dia akan berubah. Awalnya 90, mohon maaf, jadi 85. Baik, itu untuk nilai harian. Jadi kita wajib mengisi 5 nilai PH seperti yang sudah dijelaskan di slide. Jadi PH1 sampai PH5. Kemudian untuk pengisian nilai harian itu sudah selesai, kita klik kembali warna merah. Kita klik kembali warna merah. Oke. Kemudian selanjutnya karena di sini masih kosong ya, kita isi juga nilai pasnya. Nilai pas.
Tadi kita sudah proses nilai harian, kemudian selanjutnya kita harus mengisi nilai pas yang warna biru muda ini. Kita klik sama seperti langkah yang tadi, kemudian kita klik upload, kemudian kita eh, klik template Excel ini supaya nanti nilai filenya terdownload. Kita klik, kemudian akan ada proses di bawah. Ini juga tersimpan di komputer kita di folder download. Bagaimana cara membukanya? Sama seperti tadi, kita bisa menggunakan File Explorer atau menggunakan di keyboard Windows, ditahan Windows-nya, kemudian klik E, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, tadi untuk nilai harian kita sudah isi. Oke. Kemudian, yang selanjutnya adalah nilai pas. Nilai pas sama seperti yang tadi, kita klik 2 kali sampai terbuka. Kemudian jangan lupa nanti di enable editing kalau misalkan ada notifikasi seperti ini, karena ini adalah di protect ya nilainya. Jadi enable editing dulu diklik. Kemudian kita proses. Untuk nilai pas, itu memang hanya satu. Jadi kita isi tombol panah ke bawah, kita isi pas. Untuk deskripsinya tidak usah, kemudian tinggal kita isi. Kita tadi coba 4 nilai. Nah, kita isi, kemudian setelah selesai jangan lupa klik disket. Nah, ini Bapak Ibu, di gambar disket atau kontrol atau save as, save atau kontrol plus S. Itu silakan pilih salah satu. Kemudian kalau sudah selesai, kita close seperti biasa. Kemudian kita kembali lagi ke RDM, cara kembalinya. Tinggal kita klik yang paling bawah. Kemudian kita upload di tombol letakkan file atau klik di sini untuk upload. Jadi kita klik, kemudian kita pilih template-nya tadi yang pas. Kemudian kita pilih, klik satu kali, open, proses, sampai ada tulisan sukses. Jadi kalau sudah sukses, berarti sudah berhasil untuk penginputan nilainya. Oke, kita close, kemudian sudah selesai, Bapak Ibu, ada tampilan nilai di sini, kita kembali. Nah, maka untuk nilai pengetahuan untuk yang harian dan pas itu sudah terisi semua. Kemudian ini ada otomatis predikat terinput, Bapak Ibu, dan deskripsinya juga sudah otomatis sesuai dengan nilai yang ada di bobot ini. Nah, sebagai contoh, misalkan nilai rapotnya 80, dia dapat C. 80 ini, 80, 75 sampai 82 adalah predikatnya C, seperti itu. Ini untuk nilai pengetahuan. Jika dirasa nilainya sudah fix, nanti langsung proses kirim. Jadi maksudnya nilai yang sudah Bapak inputkan itu sudah benar, maka langsung dikirim untuk diverifikasi oleh admin dan wali kelas. Karena nilai Bapak Ibu ini sebetulnya nanti dicek lagi oleh wali kelas apakah sudah terkirim atau belum, seperti itu. Jadi kalau tidak diklik kirim, maka tidak akan bisa terlihat di admin sehingga tidak bisa diproses. Kita klik kirim. Ditunggu sebentar sampai ada berhasil. Kemudian di sini ada tulisan kalau misalkan sudah terkirim, tulisannya di sini dari tadi warnanya adalah hijau. Kalau kita klik itu warnanya menjadi merah. Seperti itu. Namun perlu diperhatikan kalau sudah dikirim berarti kita tidak bisa edit nilai yang sudah kita inputkan. Contoh, kita lihat nilai harian. Nah, tadi sebelum kita kirim ada tombol pena di sebelah sini dari untuk ngedit. Karena nilai sudah dikirim, maka kita tidak bisa mengedit lagi. Bagaimana caranya supaya bisa mengedit lagi? Dengan cara kita batalkan dulu kirimnya, kita klik sampai di sini ada tulisan kirim hijau, kemudian tombol untuk edit sudah muncul lagi. Seperti itu, Bapak Ibu.
kita kirim. Jadi kalau misalkan mau mengedit lagi, kita harus batal kirim. Seperti itu. Baik, itu untuk pengisian nilai pengetahuan. Kemudian selanjutnya nilai keterampilan. Nilai keterampilan. Jadi ada dua, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kita klik nilai keterampilan. Metode pengisiannya sama persis seperti yang kita lakukan saat mengisi nilai pengetahuan. Namun di sini adalah karena nilai pengetahuan mengikuti metode K13, di sini ada 3 nilai yang harus kita isi. Yang pertama adalah portofolio, kemudian proyek, unjuk kerja. Apa sih ini maksudnya? Jadi memang ini K13 ya Bapak Ibu. Jadi KD. Dan itu pun sebetulnya ada banyak, cuma kita nanti hanya ngisi satu saja. Setiap nilai portofolio, proyek, dan unjuk kerja ini kita isi satu. Informasi, jadi untuk apa sih portofolio itu? Jadi sempat sudah kita sampaikan juga. Jadi portofolio adalah penilaian portofolio adalah kegiatan menilai karya-karya siswa secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Seperti itu. Kemudian untuk nilai proyek adalah penilaian yang dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Bapak Ibu, insya Allah sudah paham semua. Kemudian unjuk kerja adalah penilaian yang mengungkapkan kemampuan siswa dalam pemahaman konsep, pemecahan masalah, dan komunikasi. Seperti itu. Jadi ini untuk pengertian ketiga penilaian tersebut. Baik, kembali lagi ke RDM. Jadi nilai keterampilan yang pertama kita harus isi adalah portofolio, ya Bapak Ibu, portofolio. Jadi kita kirim, kita klik portofolio, kemudian tampilannya sama seperti tadi. Jadi kita klik upload, kemudian klik template, terdownload secara otomatis, kemudian kita buka apa namanya Explorer, kemudian ini sudah ada nilai portofolio, kita buka, kemudian kita isi ini KD, sebetulnya KD itu ada 10, sebetulnya ada 10 gitu. Cuma kita hanya di apa namanya untuk saat ini diwajibkan untuk mengisi satu KD. Kita klik enable editing, kemudian KD, misalkan praktek seperti itu, misalkan nilai apa gitu, tugas atau apa, kemudian kita isi, ini harus diisi. Jadi ini wajib diisi, monggo Bapak Ibu harus diisi. Kalau tidak diisi, itu tidak bisa terupload seperti itu. Diisi nilai G seperti yang tadi. Kemudian kalau sudah mengisi, jangan lupa kita klik ini disket-nya biar tersimpan. Kemudian kita close, kembali ke RDM, kita upload. Kita pilih portofolio, open, kita tunggu prosesnya sampai dia sukses. Seperti itu. Berarti untuk pengisian nilai portofolio sudah sukses, kita close. Nah, di sini akan muncul. Sebelum dikirim, nah ini akan ada tombol. Kalau sudah dikirim, tombol ini tidak akan muncul. Kemudian kita kembali, selanjutnya mengisi nilai proyek. Caranya sama, kita tekan upload, kemudian template, maka template-nya akan tertampil di bawah. Kemudian kita ke Explorer, kita isi, enable editing, kemudian ini misalkan nilai praktikum gitu, misalkan gitu. Ini hanya contoh. Kemudian nilai 78, 80, 90, 76. Kemudian kalau sudah selesai kita input semua, jangan lupa save dengan klik beberapa kali juga tidak apa-apa untuk memastikan. Jadi close, kemudian kita kembali ke RDM, kita upload, kita pilih nilai proyek, klik satu kali, kemudian open, ditunggu sampai sukses. Oke. Kemudian close, dipastikan ini nilai KD1 muncul. Untuk nilai proyek kita sudah selesai. Kemudian yang terakhir adalah unjuk kerja. Sama, kita upload, download template, muncul di bawah. Kemudian kita cek di Explorer, unjuk kerja. Klik 2 kali. Kemudian enable editing. Ini juga
nilai diskusi misalkan ya. Kita kita isi 78, 90, 80, 75 seperti itu. Kemudian jangan lupa kita klik beberapa kali juga tidak apa-apa untuk memastikan save ya. Kemudian kita close, kembali ke RDM, kita upload lagi unjuk kerja, kita open sampai sukses. Close, ini akan tampil di sini ketika proses input nilai sukses seperti itu. Baik. Jadi ini sudah selesai semua. Jadi nanti di depan akan tampil berserta dengan predikatnya juga. Jadi untuk portofolio tampil, kemudian mohon maaf kembali ini sudah jadi satu. Jadi di nilai keterampilan ini adalah nilai akumulasi dari nilai portofolio, proyek, dan unjuk kerja. Menjadi satu nilai yang di rata-rata seperti itu. Untuk predikatnya sama seperti nilai harian tadi. Kemudian bagaimana caranya supaya ini ada centang hijau di mapel ini? Jadi ini tandanya sudah beres. Jadi kita harus kirim semua nilainya. Jadi tadi nilai pengetahuan sudah kita kirim, ini sudah ada tanda batal kirim. Selanjutnya, nilai keterampilan kita harus kirim juga supaya nanti di sini ada keterangan bahwasannya nilai sudah berhasil dikirim. Kita klik kirim, kita proses, tunggu proses, berhasil. Oke. Kemudian secara otomatis di samping kiri ini ada centang hijau. Berarti proses pengisian nilai kita sudah beres. Seperti itu. Jadi untuk nilai ada dua, ya Bapak Ibu. Ada nilai pengetahuan, nilai keterampilan. Jadi harus dengan isi semua sesuai dengan keadaan real di kelas, sesuai dengan keadaan real pada masing-masing siswa. Karena tentunya setiap siswa adalah berbeda, tidak akan sama seperti itu. Jadi mohon untuk diisi sesuai dengan nilai real yang ada saat KPM atau hasil dari masing-masing tugas maupun ujian. Baik, setelah selesai, jadi kita Bapak Ibu harus ngisi semua sesuai dengan yang diampu sampai ini nanti ada tanda hijau pada masing-masing kelas. Jadi mapel kemudian kelas ini harus hijau. Kalau sudah hijau semua, berarti proses pengisian dari nilai Bapak Ibu itu sudah selesai dilakukan. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk slide ini nanti juga kita akan share di grup untuk slide-nya. Untuk misal ada pertanyaan, silahkan hal teknis bisa disampaikan, bisa ditanyakan kepada saya pribadi, baik lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Baik Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah, sampai bertemu di panduan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.